Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan di dalam sebuah majelis ilmu membahas semua tema yang sangat penting sekali, karena tema ini adalah salah satu hak terbesar di dalam kehidupan di atas pundak setiap muslim dan muslimah. Dan di dalamnya terdapat berbagai pintu ketaatan, pintu ibadah, dan jalan yang mengantar kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah sebab dilipat gandakannya pahala, sebab datangnya kelapangan dan rezeki, sebab yang menyingkap berbagai kesusahan, menghindarkan berbagai kesulitan, dan berbagai kebaikan yang terdapat di dalam amalan yang sangat besar ini. Bagaimana ya insyaallah ta'ala kita akan dengarkan sebagian hal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW tentang keutamaannya. Itulah berbakti kepada kedua orang tua. Pada ayat-ayat yang telah kita dengarkan dari qari kita Al-Ustaz Abdurrahim hafizahullah ta'ala, itu adalah ayat-ayat di surah Al-Isra, di mana di dalam surah ini disebutkan berbagai perkara agung dari pokok-pokok agama, sebagaimana dia berada di dalam surah Al-Isra. Disebutkan pula di surah-surah yang lainnya dalam konteks penyebutan sebagai sumber dan dasar agama. Iya, karena itu ada juga di surah Nisa yang disebut sebagai ayat penjelasan 10 hak. 10 hak di dalam beragama, dan juga ada di dalam surah Al-An'am, itu terdapat 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 10 hak di surah Nisa dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan terhadapnya dengan suatu apapun, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan, berlaku baik. Dan di wasiat yang disebutkan di dalam surah Al-An'am dari 10 wasiat, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di wasiat yang kedua, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, ta'alau, mari kalian ke sini. Kemarilah. Kalau kalian datang, saya akan membacakan apa yang Allah haramkan atas kalian, apa yang Allah wasiatkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Dan yang kedua, hendaknya terhadap kedua orang tua kalian berlaku ihsan, berbuat baik. Iya. Dan di ayat yang kita dengarkan tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memutuskan, sudah merupakan kewajiban di dalam beragama. Allah ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan. Dari penyebutan di 3 surah ini, itu sudah tampak sekali kedudukan amalan yang agung ini. Ketaatan yang merupakan anugerah untuk umat Islam. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Sebab dia adalah kewajiban, itu datang setelah perkara yang paling wajib di dalam beragama. Yang paling wajib dalam beragama itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya untuknya. Tidak berbuat kesyirikan. Itu yang paling wajib dalam beragama. Karena itu adalah perintah yang paling pertama di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Itu perintah yang paling pertama dalam Al-Quran. Perintah ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana larangan yang paling pertama di dalam Al-Quran adalah larangan berbuat kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padanan-padanan, sementara kalian mengetahuinya. Itu dakwanya para nabi dan para rasul. Pokok dakwah mereka. Setelah hal yang terpenting ini datang di 3 ayat yang telah kita sebutkan tadi. Di 10 penyebutan 10 hak. Hak yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Hak yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan. Datang di hak yang kedua. Di penyebutan hal-hal yang ditegaskan di dalam agama dan diterangkan perkara-perkara yang diharamkan. Iya. Yang paling pertama juga disebutkan adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Itu perintah tauhid, memurnikan ibadah kepadanya. Datang yang kedua, setelahnya wabil walidaini ihsana. Di urutan yang kedua. Di 10 wasiat di surah Al-An'am, wasiat yang kedua juga adalah wabil walidaini ihsana. Setelah larangan berbuat kesyirikan dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Maka ini perkara yang besar di dalam agama. Perkara yang agung di dalam beragama. Tapi sebelumnya kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua itu. Supaya kita memahami cakupannya. Bisa mengerti keindahannya. Dan bisa tergambar di dalam kehidupan kita. Di mana pintu-pintu ibadah ini dalam hidup. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena kadang sebagian dari kita itu terbatas memahami berbakti kepada kedua orang tua. Dia pikir berbakti kepada kedua orang tua itu terbatas pada amalan-amalan dengan bentuk perbuatan saya. Iya. Seperti memberi nafkah kepada orang tua, memberi makan, mengajaknya kepada hal-hal yang dia senangi, dan seterusnya.
Ini kurang memahami makna berbakti. Ada berbakti itu cakupannya lebih luas daripada itu. Karena birrul walidain itu dari kata albir. Albir itu secara bahasa adalah al-khair wal fadl, kebaikan dan keutamaan. Iya. Kebaikan dan keutamaan. Itu secara bahasa. Dan penggunaan kata bir itu dalam kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab ya macam-macam penggunaannya. Tapi inti dari makna albir, dia adalah ismun jami' lil khair. Dia adalah nama universal yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Karena itu para ulama mendefinisikan albir dengan definisi yang mudah. Mereka katakan birrul walidain adalah al-ihsanu ilaihima. Adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bil qalbi dengan hati, wal qawli dengan ucapan, wal fi'li dan dengan perbuatan, taqarruban lillahi ta'ala, guna mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi itu yang disebut dengan birrul walidain. Dia berbuat baik kepada orang tuanya dengan hatinya, atau dengan ucapannya, atau dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya. Dan pada ayat yang kita dengarkan di surah Al-Isra, dibacakan di majelis ini, karena memang pada 3 ayat pertamanya itu terdapat berbagai hukum, berbagai etika dan adab terkait dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan akan dipahami dari mana berbakti kepada orang tua di dalam syariat, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya di masa hidup mereka berdua, tapi sepanjang masa setelah mereka hidup, pada saat mereka hidup dan setelah mereka wafat juga masih ada kewajiban berbakti kepada orang tua, dan ada pintu-pintunya. Ada pintu-pintunya, ada amalan-amalannya yang dengannya seorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itu ini adalah ibadah yang sangat agung. Dan di pembicaraan kita di kali ini saya akan uraikan dan akan cabangkan pembahasan dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan di surah Al-Isra tadi. Karena pada ayat-ayat tersebut banyak sekali dari hukum-hukum, kaidah-kaidah, pijakan-pijakan hidup yang perlu kita pahami agar supaya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum masuk ke dalam rincian ayat-ayat, saya ingin menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu ada 3 tingkatan disebut di dalam Al-Quran. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah derajat al-musahaba bil ma'ruf. Derajat menemani orang tua dengan hal yang ma'ruf, berinteraksi dengannya dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Iya. Jadi ini derajat yang pertama. Dan derajat yang kedua disebut dengan nama asyukur lil walidain, bersyukur kepada kedua orang tua.
Dan derajat yang ketiga adalah al-ihsan ilaihima, adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada keduanya. Adapun derajat yang pertama, berinteraksi, menemani orang tua dengan hal yang ma'ruf, itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman di ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya bermujahadah, kedua orang tua ya, itu bersungguh-sungguh mengajak kalian kepada kesyirikan, syirik yang itu adalah perbuatan tidak ada ilmu, petunjuk dari Allah akan hal tersebut. Ya, kalau keduanya mengajak berbuat kesyirikan, fala tuti'huma, jangan kalian taati orang tua. Sebab kalau ditaati dalam hal yang maksiat, itu bukan berbakti kepada orang tua namanya. Namanya menjerumuskan orang tua ke dalam hal yang apa? Tidak baik. Jadi kalau misalnya orang tua mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, itu seperti dia mengajak anaknya untuk lompat ke jurang. Jangan berkata, oh, saya dari berbakti kepada kedua orang tua, saya ikut lompat ke jurang juga. Sebab tidak boleh seperti itu ya, seorang membinasakan dirinya. Makanya dikatakan fala tuti'huma. Walaupun tidak ditaati, tapi ada perintah di situ. Ini bentuk berbakti namanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bermusahabalah, temanilah, berinteraksilah dengan orang tua itu dengan hal yang ma'ruf, dengan perkara yang baik. Dan ini ada ayat ini, ada sebab turunnya ya. Ada sebab nuzulnya. Jadi waktu itu sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, itu dari keluarga terhormat. Iya. Jadi ibunya itu apa namanya? Sangat tidak senang putranya masuk Islam. Sangat tidak suka saat masuk Islam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu sangat tegas kepada ibunya. Beliau berkata, wahai ibuku, andai kata engkau punya banyak nyawa, setiap nyawa itu keluar kemudian lepas nyawa itu lepas lagi, saya tidak akan meninggalkan agama Islam ini. Iya. Ibunya memboikotnya, tidak mau makan, tidak mau minum, dianya nggak mau makan, tidak mau minum, supaya memaksa anaknya supaya kafir. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas menegaskan hal itu kepada ibunya. Turun ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan Sa'ad tidak menerima ajakan ibunya itu sudah benar. Tapi ada satu poin di situ. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan mereka. Bergaul dengan orang tua, menemaninya dengan hal yang ma'ruf. Dengan perkara yang apa? Perkara yang baik. Dan itu pada orang tua yang mengajak kepada kekufuran, subhanallah. Pada orang tua yang kafir, tetap diperintah untuk berbuat yang ma'ruf. Apalagi kalau orang tuanya adalah seorang muslim dan muslimah. Ini harus dipahami ya, bahwa ini bagian dari derajat berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Baik. Jadi itu kisah tentang turunnya dari ayat yang saya bacakan tadi, kaitannya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya.
Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergauli mereka, temani mereka, interaksi dengan mereka dengan hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Derajat yang kedua atau sebelum kita ke derajat yang kedua, para ulama menyebutkan pada kalimat wasahibuhuma, ya, pertemanilah mereka, interaksilah dengan hal yang ma'ruf. Kata para ulama, ini mencakup seluruh hal yang ma'ruf, segala hal yang ma'ruf, apakah dalam ucapan maupun perbuatan. Orang tua itu didengarkan, ditaati. Yang penting bukan maksiat. Yang penting bukan maksiat. Dan dibalas kebaikan untuknya. Dibalas kebaikan untuknya. Iya. Jadi itu mencakup dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya, tinggal bersamanya, dan tidak melarangnya. Kalau ingin tinggal bersamanya, ya. Sebagaimana pernah datang ibu salah seorang dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih belum masuk Islam. Bersamaan dengan itu Nabi memerintah istrinya supaya berbuat baik kepada ibunya. Yaitu semuanya anjuran-anjuran di dalam syariat kita. Dipergaul interaksi dengannya dengan hal yang baik. Ya, tidak mengangkat suara terhadapnya, tidak mencelanya, apalagi mencaci makinya. Tapi bergaul dengannya dengan hal yang ma'ruf, dengan perkara yang baik. Kemudian yang kedua, derajat bersyukur kepada kedua orang tua. Ini derajat yang kedua, mensyukurinya. Itu pada ayat di surah Luqman, di ayat yang ke-14, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya itu melahirkannya, mengandungnya dalam kondisi kelemahan di atas kelemahan. Diingatkan di sini sudut logisnya, suatu hal yang makul, masuk akal. Orang tua itu mengandungmu. Kamu tidak tahu bagaimana ibumu menghamilkanmu di kondisi susah di atas kesusahan. Setelah itu wafisaluhu fi amain. Kemudian dirawat lagi, disusui selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Ya, ini batasan hukum ya dalam penyusuan namanya. Terkait dengan sudut-sudut kewajiban. Ada hukum-hukum yang terkait. Tapi dari sudut kenyataan namanya orang tua, dia merawat anaknya itu bukan cuma 2 tahun saja. Sampai dia besar dirawat oleh ibunya. Maka Allah perintah anishkurli wali walidayka. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Digabungkan haknya orang tua dalam kesyukuran bersama hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hak ini besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian Allah ingatkan ilayyal masir. Nah, ini kata ilayyal masir ini luar biasa ya dari sudut balaghah Al-Quran. Terdapat padanya pahala dan ancaman sekaligus. Ilayyal masir. Kalian semua akan kembali kepadaku. Kalau baik kalian berbakti kepada orang tua kalian, maka kalian akan melihat hal yang baik pula. Tapi kalau kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian, kalian akan kembali kepadaku. Hati-hati, ada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Ada perkara yang besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkat namanya bersyukur. Iya. Mensyukuri orang tua atas apa yang dia lakukan. Atas apa yang dia kerjakan. Kadang sebagian anak berkata, orang tua saya tidak pernah mempedulikan saya, tidak pernah merawat saya. Terus kamu lahir dari mana lahirnya? Jelas ya? Tidak mungkin tiba-tiba ada. Apapun yang dilakukan oleh ibunya, oleh ayahnya, mereka berdua itu adalah sebab keberadaan dia di atas muka bumi ini. Dan itu nikmat melekat pada dirinya yang wajib dia membalasnya dengan kebaikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, kemudian mensyukuri kedua orang tuanya. Karena mereka berdua adalah sebab keberadaan dia di atas muka bumi ini. Iya. Dan ini derajat yang kedua dari berbakti kepada kedua orang tua. Dan derajat yang ketiga ini derajat yang paling tingginya. Derajat yang paling tingginya. Perhatikan ya, di dua derajat yang pertama itu masuk di dalam konteks kalau orang tua ada masalah. Kalau dia mengajak kepada kesyirikan dan seterusnya. Walaupun mengajak pada hal yang salah, tetap ada dua derajat. Tapi derajat yang ketiga ini, itu yang ditegaskan pada ayat-ayat yang telah saya terangkan tadi. Di ayat 10 hak, ayat 10 wasiat, ayat tentang penjelasan hal-hal yang diharamkan, pokok agama. Dijelaskan semuanya, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya berlaku ihsan. Ini derajat yang paling tingginya. Bahkan di atas derajat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintah, mengambil janji kepada Bani Israel, dan diterangkan di surah Al-Baqarah, surah Madaniyah, supaya berlaku umum untuk umat Islam juga. Wa id akhadna mitsaqa Bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israel, dan ini berlaku untuk umat Islam. Dibawakan di surah Al-Baqarah itu untuk diketahui oleh umat Islam. Kewajiban mereka beragama. Apa kewajibannya? La ta'buduna illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan. Hendaknya kalian berlaku ihsan. Ini ihsan ini mana berbuat baik kepada kedua orang tua. Derajat ihsan ini cakupannya derajat yang paling tinggi di dalam beragama. Karena ihsan itu dari kata al-husn. Hal yang baik. Lawan dari yang buruk. Lawan dari yang tidak baik. Iya. Karena itu At-Tabari di dalam kata ihsan, beliau menafsirkan dengan beberapa contoh. Kata beliau, al-ihsan itu fi'lul ma'rufi lahuma. Ihsan adalah perbuatan ma'ruf untuk kedua orang tua. Perbuatan yang terbaik, hal yang bagus secara urf untuk kedua orang tua. Wal qaulul jamil, dan ucapan yang indah. Wa hafdhu janahid dhul rahmatan bihima, dan merendah, berlaku lembut setawaduk mungkin sebagai rahmat untuk keduanya. Wattahannun alaihima, dan selalu berlaku kasih untuknya.
Warra'fatu bihima. Ar-ra'fa itu kasih sayang yang paling mendalam untuknya. Wad-du'a'u bil khairi lahuma. Dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa ma ashbaha dzalika minal af'al allati nadaba Allahu ibadahu ay yaf'alu bihima. Dan selainnya dari perbuatan-perbuatan yang Allah anjurkan kepada segenap hamba-hambanya agar supaya mereka melakukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Itu tafsir Al-Ihsan dari Ibnu Jarir rahimahullahu taala, imam ahli tafsir. Iya, kata Al-Baghawi rahimahullah, dari salah seorang ulama Syafi'iyah dalam tafsir yang agung dari tafsir As-Salaf, Al-Ihsan itu artinya birran lahuma, berbakti kepada keduanya, wa'afan alaihima, mengasihi keduanya, wa nuzulan inda amrihima, menaati perintah mereka berdua, padahal yang tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tampak dari sini ya bahwa perbuatan ihsan itu luas cakupannya. Luas cakupannya. Dan pada ayat-ayat yang telah kita dengarkan di surah Al-Isra itu terdapat bentuk-bentuk ihsan di situ, dirinci. Dirinci beberapa bentuk ihsan. Baik. Jadi di ihsannya itu dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Itu derajat ya, poin-poin terkait dengan masalah ihsan. Dirinci ihsannya itu kalau kedua orang tua sudah berada di sisimu, itu ihsan ya, orang tua itu dirawat, ya, berada di sisinya, tinggal bersamanya, itu berbakti pada orang tua namanya. Nah, seperti di kebiasaan manusia-manusia yang tidak mengenal Islam, orang tuanya kalau sudah tua itu disimpan di panti jompo. Ya katanya dia berbuat baik karena dia biaya orang tuanya tinggal di sana. Dan tidak seperti itu di tengah umat Islam. Iya. Tengah umat Islam, dia senang orang tuanya berada di sisinya. Orang tuanya semakin tua itu menjadi raja di hatinya, di rumahnya. Dan dari anak-anak yang berbakti pada orang tuanya di masa sekarang, ada orang-orang yang bersaudara, 5 bersaudara. Setiap orang punya kamar khusus untuk orang tuanya di rumahnya. Yang orang tuanya mau bermalam dimanapun, dia di rumah anak-anaknya ada kamar khususnya untuk orang tuanya. Ya, dia rawat orang tuanya, berada di sisinya. Ketika apalagi di posisi orang tua itu sudah sangat tua. Ahaduhuma aw kilahuma, salah seorang dari keduanya atau dua-duanya. Maka diberikan etika, fala taqul lahumā uffin, jangan berkata pada keduanya. Kata itu kata yang menunjukkan kayak keluh kesah. Ya, dan semisal dengan itu. Itu hal-hal yang ringan saja. Seperti itu tidak diizinkan pada orang tua. Yang ringan. Mengatakan kok bisa? Dan seterusnya itu tidak diizinkan kepada orang tua. Apalagi hal yang lebih besar daripada itu. Dalam ucapan yang menyakitkannya, mencelanya. Ya, dan seterusnya. Dia harus memilih kata yang bagus, yang cocok untuk kedua
orang tuanya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan jangan kalian menghardik keduanya. Ini diingatkan, ditegaskan dalam bentuk larangan karena haramnya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan berucaplah untuknya ucapan yang karim. Ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia, ucapan yang bagus. Iya. Dan kita akan baca ya dari ayat-ayat dan atau dari hadits-hadits bagaimana pemuliaan kepada orang tua itu. Dan didoakan orang tua itu. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, merendah hati. Ya. Rendahkan sayap kelembutan. Penghinaan diri, perendahan diri. Burung itu kalau dia terbang, kemudian mau turun, itu biasanya dia rendahkan sayapnya untuk apa? Untuk turun. Nah, seperti itu. Dia merendahkan dirinya kepada orang tuanya. Said bin Musayyab membahasakannya seperti seorang budak yang sedang berbuat kesalahan. Dia menghadapi tuannya yang sangat keras. Sangat keras. Itu seperti anak kita, seperti itu, merendah kepada orang tuanya. Dia sudah berbuat salah, orang tuanya sangat keras. Jadi biasanya kalau dia berbicara, kalau budak seperti itu bicaranya lembut, ya, dia tidak mau menyinggung. Itu dibahasakan seperti itu. Subhanallah. Kemudian didoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma. Dan katakan, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah memelihara saya, merawat saya semenjak saya kecil. Itu makna berada di dalam tabiat manusia, dirawat oleh orang tuanya dari semenjak kecilnya. Iya, diingatkan jasa-jasanya. Makanya selalu untuk didoakan. Baik, itu semuanya bentuk dari ihsan. Bentuk dari ihsan kepada kedua orang tua. Karena itulah derajat berbakti kepada orang tua itu ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi apa? Al-musahabah bil ma'ruf. Berinteraksi, menemani orang tua dengan hal yang ma'ruf. Dan derajat yang kedua, asyukur lahuma. Mensyukuri keduanya. Dan derajat yang ketiga adalah al-ihsan. Berbuat ihsan, berbuat yang terbaik ya. Berbuat segala hal yang baik untuk kedua orang tua. Baik, kita detailkan ya pada ayat-ayat ini agar supaya kita bisa mencapai di sini 2 hal. Yang pertama, kita memahami besarnya kewajiban, keagungan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan hal yang kedua dari ayat-ayat, kita akan memahami sebagian etika dan adab. Sebagian etika dan adab terhadap kedua orang tua. Dan 2 hal ini itu akan membawa kita kepada titik pembahasan yang ketiga. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan cuma di masa mereka berdua hidup, tapi di sepanjang masa. Di masa mereka hidup dan di masa mereka telah apa? Telah wafat. Di masa mereka telah wafat. Bahkan kadang berlaku lebih daripada itu. Ya, nanti akan datang ya, bahwa dari perbuatan yang berbakti itu seorang menyambung silaturahmi ke orang yang dicintai oleh orang tuanya. Akan datang nanti. Ya, kalau seorang cucu misalnya, dia berbuat baik kepada kakeknya karena dia tahu bahwa ayahnya ini sangat senang kalau dia berbuat baik untuk apa? Untuk kakeknya. Pasti ayahnya akan senang. Orang lain saja, temannya ayahnya, dia berbuat baik karena ayahnya suka, itu dianggap berbakti. Apalagi kepada kerabat ayahnya. Iya.
kerabat ayahnya. Itu kadang orang-orang tua kita menyebut seperti itu. Oh dulu kakek saya, subhanallah nggak punya kemampuan. Waktu itu masih susah orang pergi haji. Kakek saya, buyut saya belum haji. Saya pengen mereka haji misalnya. Jelas ya? Ya berbakti bukan cuman menghajikan orang tuanya saya, tapi juga untuk kakeknya, buyutnya. Sebab itu adalah hal yang disenangi oleh orang tuanya. Dan itu dihitung berbakti semua. Dan itu setelah mereka meninggal. Setelah mereka meninggal. Dan ini ada pembahasan tersendiri. Kita akan terangkan nanti bagaimana beberapa bentuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya. Baik. Jadi semuanya ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan kewajiban, keagungan, dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan pembahasan yang kedua terkait dengan beberapa etika, adab berbakti kepada kedua orang tua. Dan pembahasan yang ketiga, amalan-amalan atau lingkup berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka berdua wafat. Baik, ini 3 pembahasan yang kita akan uraikan dari ayat-ayat ini. Dikatakan di ayat, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memberi qadha, telah menetapkan, memastikan hukumnya. Iya. Dan ini hukum syar'i, qadha syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada seluruh umat manusia. Allah ta'budu illa iya. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi harus dipegang ya kaidah penting di dalam kehidupan bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan masalah sunnah. Bukan masalah anjuran. Boleh dia lakukan, boleh tidak. Tidak seperti itu. Berbakti kepada kedua orang tua itu kewajiban. Kewajiban. Sebuah fardhu rabbani di atas pundak seorang hamba. Fardhu rabbaniyah di atas pundak seorang muslim dan muslimah. Karena di sini bahasanya qadha, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah tetapkan juga kewajiban untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tua. Iya. Harus berlaku ihsan kepada keduanya. Dan ini kewajiban besar, sudah masuk dalam kewajiban, masuk pula di dalam apa? Masuk pula di dalam mitsaq yang Allah ambil, janji yang Allah ambil dari manusia terhadap Bani Israel dan terhadap umat kita ini. Iya, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat ihsan. Ya. Kalian berlaku ihsan. Karena itu tidak boleh kewajiban harus ditahu ya kewajiban. Tidak boleh melantarkan kewajiban karena hal yang disunnahkan. Aisyah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, seorang anak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata anak muda ini, "Masih ya Rasulullah." Kata beliau, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, hendaknya kamu itu berjihad pada kedua orang tuamu. Berjihad dengan berbakti. Ini minta izin untuk pergi apa? Pergi jihad. Dan jihad yang dimaksud di sini, yang anak muda ini minta izin, itu jihadnya sifatnya fardu kifayah atau sifatnya jihad tatawwu. Jihad fardu kifayah apabila
telah ditegakkan oleh sebagian dari umat, gugur atas sebagian yang lainnya, atau jihad yang sifatnya hanya sunnah saja. Jelas ya, sebab derajatnya berbakti kepada orang tua kewajiban, fardu ain. Ini sifatnya fardu kifayah, sunnah. Itu di bawah fardu ain. Jelas ya? Kecuali kalau jihadnya itu adalah jihad fardu ain juga, itu lain lagi masalahnya. Itu lebih didahulukan. Kenapa? Karena jihad yang sifatnya fardu ain itu terkait dengan maslahat banyak orang. Untuk orang tua dia dan untuk selain mereka juga. Dan berbakti kepada orang tua itu namanya kemaslahatan khusus. Kemaslahatan umum lebih didahulukan di atas kemaslahatan apa? Kemaslahatan umum. Tapi jihad yang sifatnya fardu ain seperti ini, itu adalah jihad-jihad yang dipimpin oleh kepala negara. Yang ditetapkan oleh kepala negara berdasarkan kondisi dan keadaan. Iya, berdasarkan kondisi dan keadaan. Baik. Jadi maksudnya di sini kita ingin sampai kepada sebuah titik bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu kewajiban. Dia kewajiban. Di sini bahasanya qadha. Telah diputuskan. Di berbagai ayat dibahasakan dengan bahasa wa wassayna. Kami wasiatkan. Kami wasiatkan. Dan wasiat itu penegasan besar juga wasiat. Karena wasiat itu hal-hal yang terpenting yang dipilihkan. Iya. Ada ayat di surah Al-Ahqaf panjang, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya menghamilkannya dalam keadaan penuh kesusahan. Wa wada'athu kurha. Dia melahirkannya juga dalam penuh kesusahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Iya. Dihamilkan dan disusui selama 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun ya? 2 tahun 6 bulan. Ya kan? Kalau di ayat di surah Luqman yang telah kita bacakan, wa fisaluhu fi amain. Iya. Disusui, dipelihara, dirawat, disusui selama 2 tahun. Sedangkan di ayat tadi berapa? 30 bulan, 2 tahun 6 bulan. Dihamilkan dan disusui. Berarti dihamilkannya berapa bulan? 6 bulan. Itu hukum fikih ya di dalam dipetik ini ya, bahwa kehamilan itu paling minimalnya 6 bulan, paling minimal kehamilan. Umumnya orang 9 bulan kan begitu. Tapi minimalnya berapa? 6 bulan. Baik. Jadi di sini diperintah untuk berbakti kepada, diwasiatkan berbakti kepada kedua orang tua. Di surah Al-Ankabut, wasainal insana biwalidayhi husna. Saya lengkapi baca surah Al-Ahqaf tadi ya. Baik, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Begitu dia sudah dewasa sampai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia berkata, wahai Rabbku, berilah saya anugerah supaya saya bisa bersyukur terhadap nikmat-Mu atasku dan juga nikmat terhadap kedua orang tuaku. Masih diingat orang tuanya begitu dia dewasa. Ya, dan ini sifatnya orang-orang yang salih. Wan amala salihan tardah, dan beri anugerah kepada aku supaya saya bisa beramal salih yang kau ridai. Waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan perbaikilah saya dan keluarga saya, di tengah keluarga saya, sungguhnya saya bertobat kepadamu dan saya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini luar biasa ya dari wasiat. Di surah Al-Ankabut, wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiat kepada manusia terhadap kedua orang tuanya dengan hal yang husna. Kalau di atas ihsana.
dengan penuh ihsan. Kalau di sini pakai husna, dengan segala bentuk kebaikan. Dengan segala bentuk kebaikan. Husna itu nama yang universal yang mencakup segala bentuk kebaikan. Apa saja namanya baik itu husna namanya. Kalau ihsan itu perbuatan yang mengandung husna juga, kebaikan. Tapi ada bentuk lebih mendalam ihsan itu. Continue. Dia sangat sangat rapi, sangat mungkin di dalam dia berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini bahasa-bahasa Al-Quran ya, supaya kita tahu ya, penekanannya itu besar sekali. Iya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau mereka memaksa kamu berbuat kesyirikan, syirik yang tidak ada ilmu tentangnya, syirik yang sifat syirik itu tidak ada ilmu tentangnya, jangan kalian taat kepada keduanya. Hanya kepadaku kalian kembali. Dan aku akan beritahukan kepada kalian segala perkara yang kalian lakukan. Ini lagi-lagi ada janji dan ancaman. Bahasa janji dan ancaman ya, itu balaghah Al-Quran. Kalau kamu berbakti, aku akan beritakan amalan kamu. Engkau akan bergembira melihat amalanmu. Tapi kalau kamu durhaka kepada orang tua, apa saja yang kamu lakukan dari ucapan, perbuatan, itu tercatat di sisi Allah. Allah akan memberitahukan dengan sangat detail apa yang kita kerjakan. Dan ayat yang lain wasiat di surah Luqman juga dengan bentuk wasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini luar biasa ya ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau saya bahas dari sudut balaghah itu ada makna-makna mendalam yang lainnya. Kadang ditekankan dengan mana ihsan, kadang ditekankan dengan mana husna, dan kadang tidak disebut. Supaya lebih luas lagi cakupannya. Wasiatnya lebih luas terhadap kedua orang tua. Baik. Jadi ini dari wasiat. Dan saking pentingnya hal ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dari sirahnya para nabi dan para rasul, hal-hal yang menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentang Nabi Yahya bin Zakaria, Allah terangkan wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Beliau adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tidak pernah beliau itu bersombong lagi bermaksiat. Itu Nabi siapa? Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, beliau berkata wa barran biwalidati. Dan saya diperintah oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai seorang anak yang berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan saya tidak pernah dijadikan sebagai orang yang bersombong lagi penuh kerugian. Ya. Disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya yang sangat menentangnya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau memanggil bapaknya dengan bahasa yang paling lembut. Ya abati, ya abati, ya abati. Tahu kata ya abati dalam bahasa Arab? Memanggil ayah itu dalam bahasa Arab itu banyak bahasa yang dipakai. Misalnya ya abi, ya ab, ya abata, ya abati. Abati itu dari bahasa panggilan untuk orang tua yang paling lembutnya. Beliau tidak memakai bahasa panggilan biasa. Tapi beliau pakai bahasa yang paling apa? Paling lembutnya untuk ayahnya. Padahal ayahnya musyrik. Sangat menentangnya. Ya, mengusirnya kalau tidak mengikutinya. Tapi bersamaan dengan itu, dia panggil dengan bahasa yang paling baiknya. Ini contoh-contoh bagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam hal tersebut. Karena itu pada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
terdapat penegasan kewajiban sekaligus terdapat penjelasan keutamaan. Iya. Disebutkan dari berbagai etika dan akhlak karena etika-etika dan akhlak-akhlak itu akan membawa seseorang kepada jenjang-jenjang yang tinggi. Derajat-derajat yang sangat besar. Ini harus dipahami. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Seorang lelaki pernah berkata bahwa saya punya istri dan ibuku memerintah saya untuk mentalak istriku. Diperintah oleh ibunya. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fadi' dzalikal bab aw ihfadhu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu adalah tengah-tengah pintu surga. Kalau kamu menghendaki menelantarkan pintu itu silahkan. Atau kalau ingin menjaganya silahkan kamu jaga. Maksudnya sekarang orang tuamu pintu surga itu tengah-tengahnya. Ingin kamu telantarkan, ya sudah jangan taati perintah dia. Ingin kamu jaga pintu itu, taati perintahnya. Taati perintahnya. Ibnu Umar pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadukan bahwa ayahnya Umar memerintah untuk mentalak istrinya. Maka Nabi perintah supaya Abdullah bin Umar menaati orang tuanya. Jelas ya? Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam di kisah yang panjang itu ya. Ketika beliau tinggalkan istrinya di Mekah, cikal bakal Mekah, dan putranya Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah untuk pergi meninggalkan mereka. Itu perintah Allah. Nah, begitu beliau datang, ternyata Nabi Ismail sudah dewasa, sudah berkeluarga. Nabi Ibrahim datang, kemudian dia bertanya tentang putranya, kata istrinya, dia sedang keluar. Dan istrinya berkeluh kesah di sana sini. Maka Nabi Ibrahim berkata, sampaikan kepada putra saya, kalau dia datang, bahwa ayahnya tadi ke sini, dia berpesan bahwa tonggak pintunya diganti. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu datang, istrinya bercerita bahwa tadi ada orang tua datang begini, dia bilang ganti pintunya. Kata Nabi Ismail alaihissalam, kalau begitu kamu kembali kepada keluargamu, itu ayah saya, dia memerintah saya untuk melepaskan. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi di kali berikutnya dan beliau dapati istrinya seorang yang salihah, berbicara yang baik, tidak berkeluh kesah. Maka Nabi Ibrahim berkata, bilang kepada putraku bahwa pertahankan pintunya. Jelas ya? Maksudnya di sini kalau orang tua memerintah pada hal yang ma'ruf, yang baik, taati orang tua. Itu hal maslahat. Kecuali kalau suami istri damai-damai saja, kondisinya bagus, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, ya orang tuanya suruh menceraikannya, ini masalah sebenarnya. Yang salah di situ siapa? Kalau berlalu ya bahwa orang tua itu ditaati dalam hal yang apa? Hal yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Kalau perkaranya perkara yang mungkar, jangan menaati orang tua, membantunya dalam hal yang apa? Yang mungkar pula. Itu makna dari hukum di dalam pembahasan ini. Ya. Tapi intinya itu memberikan kepada kita semua sebuah ketentuan syariat yang mendalam tentang wajibnya menaati kedua orang tua.
berbakti kepada kedua orang tua itu memberi pengaruh-pengaruh indah di dalam hidup. Pemulihan akhlak, iya. Memberikan pelajaran untuknya bersabar. Dia pandai mengenal budi dan mensyukuri orang. Itu bermula dari berbakti kepada orang tua. Ya kalau dia terhadap orang tuanya tidak berbakti, bagaimana dia mau berterima kasih kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya, ya, apalagi kepada pemerintahnya, kepada negerinya. Sulit dia berpikir seperti itu terhadap orang tuanya saya. Orang yang durhaka, bagaimana dia berterima kasih kepada orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengannya. Tidak langsung terkait nikmat kepadanya. Maka ini akhlak-akhlak yang mulia ini itu memberikan pendidikan besar. Membawa berbagai keindahan. Datang di dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya lihat di sorga, atau saya tidur diperlihatkan kepadaku sorga. Maka saya mendengar suara ada orang yang membaca. Suara ada orang yang apa? Membaca di dalam sorga. Fakultu man hadha? Saya bertanya, siapa ini? Maka para malaikat di sorga berkata, hada Haritha ibnu Nu'man. Ini Haritha bin Nu'man radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, ketika beliau terbangun, beliau bilang kepada Aisyah, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Itulah berbakti kepada orang tua. Itulah akibat indah berbakti kepada orang tua. Jadi subhanallah, Haritha bin Nu'man ini menjadi penduduk sorga, ahli membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nabi sebutkan sebabnya karena apa? Itu anak berbakti kepada orang tua. Itu sebab dia berbakti kepada orang tua. Allah mudahkan dia menghafal Al-Quran. Allah mudahkan dia mempelajari ilmu. Dibukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, dikatakan oleh Aisyah dalam hadits, wa kana abarran nasi bi ummihi. Dan adalah Haritha ibnu Nu'man ini manusia yang paling berbakti di antara manusia yang paling berbakti kepada ibunya. Sebab orang-orang yang berbakti terhadap ibunya itu dalam sejarah itu luar biasa di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sejarah mereka di dalam hal itu dikenal. Apakah itu dari Khulafa ar-Rasyidin maupun yang lainnya. Di antara sahabat yang paling terakhir masuk Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika beliau masuk Islam, ibunya masih seorang musyrikah. Masih seorang musyrikah. Jadi ibunya ini kadang berbicara kepada Abu Hurairah hal yang buruk yang Abu Hurairah tidak senangi. Karena dia berbicara tentang Islam dengan hal yang buruk. Maka Abu Hurairah sangat sedih dengan hal tersebut. Datang beliau kepada Rasulullah SAW menangis. Mengadukan ibunya. Bahwa kondisinya seperti ini. Maka Nabi SAW bersabda mendoakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kembali bergembira dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau mau ngetuk pintu, tiba-tiba ibunya dari dalam berkata, "Kamu di tempatmu, jangan kemana-mana." Terdengar di dalam kayak ada percikan air, kayak orang mandi begitu. Setelah itu Abu Hurairah diizinkan masuk. Ibunya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat dia masuk Islam.
Kembali Abu Hurairah menangis lagi kepada Nabi. Tangisannya berbeda dengan yang pertama. Ini tangisan kegembiraan namanya. Ya. Setelah itu beliau berkata, ya Rasulullah, doakanlah kami supaya saya dan ibuku dicintai oleh kaum muslimin. Maka Nabi pun mendoakannya. Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang melihat saya kecuali dia pasti mencintai saya. Itu dari doa Nabi SAW. Lihat, anak yang berbakti kepada siapa? Ibunya. Sebabnya itu ibunya semua. Dia datang kepada Nabi minta didoakan ibunya, datang kepada Nabi memberi kabar gembira ibunya telah masuk Islam, dan sekaligus minta lagi doa untuk beliau dan ibunya. Nabi doakan lagi. Semuanya sebabnya karena apa? Karena ibunya. Subhanallah. Dan ini salah satu dari berbagai kisah di tengah para sahabat Rasulullah SAW terhadap ibu mereka. Nabi itu pernah berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, akan datang nanti seorang yang bernama Uwais dari Bani Qaran Al-Muradi. Nama lengkapnya Uwais bin Amir Al-Qarni Al-Muradi. Iya. Kalau kamu ketemu dia, Nabi berpesan ini kepada Umar. Mintalah supaya didoakan. Minta supaya apa? Didoakan. Subhanallah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa pemerintahan beliau, kalau ada rombongan yang datang dari arah Yaman, karena nama kabilahnya itu Al-Qarn Bani Qaran dan Murad itu dari Yaman. Umar selalu tanya, di tengah kalian ada yang bernama Uwais, di tengah kalian ada yang bernama Uwais, terus beliau tanya. Sampai akhirnya ketemu. Dan disebutkan bahwa Uwais Al-Qarni ini, Nabi sebutkan sifatnya. Bahwa dulu dia kena penyakit sopak. Kemudian sembuh. Kecuali sebesar mata uang dinar di kakinya. Nah itu tanda itu ada kelihatan. Dan Nabi sebutkan keutamanya cuma satu. Wa kana barran biwalidatihi. Dan dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, Uwais Al-Qarni. Jadi kesolihannya itu yang disebut oleh Nabi cuma apa? Berbakti kepada ibunya. Subhanallah. Itu yang menjadikan dia sebagai pemuka tabi'in. Pemuka tabi'in. Ya bayangkan ya, orang belum lagi datang. Di masa Nabi, Nabi sudah katakan akan datang orang itu. Kalau kamu ketemu, minta supaya didoakan. Iya. Itu Uwais Al-Qarni. Karena berbaktinya kepada ibunya, disebutkan dari bentuk berbakti beliau dari ibunya. Ibunya itu pernah dia gendong dari Yaman negeri ya. Dia gendong. Pergi haji ke Mekah. Bolak-balik dia menggendong ibunya. Iya. Di mana ada yang seperti itu? Sebagian anak di masa sekarang, ibunya sudah tua dibawa ke kamar mandi saja. Keluh kesahnya luar biasa. Jelas ya? Ini dia bawa ibunya pergi haji. Berjalan kaki. Ratusan kilometer melewati lautan. Bersamaan dengan itu, dia bersabar. Seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Itu yang menyebabkan beliau menjadi pemuka tabi'in. Dari sudut ibadah dan ketaatan. Kalau dari sudut ilmu, itu silam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu Said bin Musayyab. Ada yang mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Jelas ya? Dari sudut ilmu. Iya. Baik, itu Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di tengah manusia, tapi terkenal di langit. Ada pesan khusus dari Nabi SAW. Ya karena itu kalau ingin menjadi orang itu, tidak perlu manusia itu tahu. Ya jangan sedikit-sedikit ada hal-hal selalu ada di ujung media sana. Apa yang dia lakukan, dia share di sana sini. Ya, seorang itu belum tentu apa yang tersebar di tengah manusia, dia seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari para salaf, mereka ada yang berdoa, ya Allah saya berlindung kepadamu
menjadi orang yang besar di mata manusia tapi kecil di hadapanmu. Ya sebab itu hal yang buruk. Tapi seorang itu tidak ada masalah, kecil di depan manusia, manusia tidak tahu. Tapi dia adalah sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tersohor di langit sana. Dicintai oleh para malaikat. Karena Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, cintailah dia. Kemudian Jibril memanggil, meneriakkan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah cinta kepada si fulan, cintailah dia. Kemudian Allah letakkan kecintaan untuknya di hati manusia di bumi. Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan menjadikan kecintaan untuknya di hati manusia. Baik. Jadi ini dari keindahan berbakti kepada kedua orang tua itu. Jadi ditegaskan ya dari hal-hal. Dan di sini dari keindahan di dalam surah ini setelah diterangkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian yang paling tahu apa yang ada di dalam diri kalian. Siapa yang berbakti, siapa yang tidak berbakti. Tapi kalau kalian adalah orang-orang yang salih, Allah Maha mengampuni orang yang banyak bertobat. Kenapa dipakai bahasa banyak bertobat? Sebab namanya manusia. Kadang dia keliru terhadap orang tuanya. Iya. Kadang sebagian orang tidak sengaja. Rama naf'an fadarra bighairi qasdin. Wa minal birri ma yakunu uquqa. Dia menghendaki kebaikan, tapi ternyata dia berbuat bahaya tanpa dia sadari. Ya memang sebagian perbuatan berbakti itu ada yang dihitung kedurhakaan. Durhaka tanpa tidak disadari. Kadang terjadi ya pada sebagian anak. Maksudnya bagus, tapi hasilnya kadang kedurhakaan, tidak bagus. Kadang terjadi seperti itu. Tapi kalau dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuninya. Nah, itu juga dari keindahan apa? Berbakti kepada orang tua. Itu akan membawa dia kepada kondisi yang lebih baik dalam hidupnya. Kalau dia di dalam kegelapan, di dalam masalah, mungkin masalahnya itu bisa terhindar darinya. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan karena dia punya dari pokok ketakwaan. Dari salah satu pokok ketakwaan namanya berbakti kepada kedua orang tua. Namanya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu kan ada kisah ya. Yang terjadi di masa dahulu. Hadits Ibnu Umar. Kisah 3 orang. Yang keluar berjalan bersama. Tiba-tiba dapat hujan. Mereka berteduh di sebuah gua. Bergelinding batu besar. Menutupi pintu gua. Tertutup penuh pintu gua itu. Gak bisa keluar mereka. Gimana caranya? Mau ditinju temboknya gak bisa. Apalagi mau ninju batunya. Ya. Mereka pun berkata tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan saleh kita. Maka setiap dari orang ini berdoa dengan menyebut amalan saleh yang paling dia harapkan. Dan di akhirnya mereka berkata, ya Allah kalau memang ini benar amalan saleh saya kerjakan ikhlas karenamu, maka lapangkan kami dari kesempitan yang menghimpit ini. Setiap orang berdoa, yang pertama berdoa disebut amalan salehnya, terbuka sedikit. Yang kedua berdoa lagi, terbuka lagi sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa, terbuka, akhirnya baru bisa mereka keluar. Coba, yang menyelamatkannya adalah apa? Amalan saleh. Salah satu dari 3 orang ini, tahu amalan salehnya apa? Itu berbakti kepada kedua orang tuanya.
Dia punya dua orang tua yang dia berkata, ya Allah, saya punya dua orang tua yang sudah sangat tua sekali. Ya, sangat renta di dalam umurnya. Dan saya punya istri, punya anak-anak kecil yang saya rawat. Tapi kebiasaan saya kalau di sore hari saya sudah memerah susu, saya bawa pulang ke rumah. Ya, sebelum saya, istriku, anak-anakku minum dari susu itu, pertama saya beri dulu kepada kedua orang tua. Ini kerjaan dia. Tiap hari seperti itu. Maka suatu hari dia ada kejadian, insiden yang menyebabkan beliau ini terlambat pulang ke rumah. Iya. Dan begitu dia pulang, dia dapati kedua orang tuanya sudah apa? Sudah tidur. Dia dapati kedua orang tuanya sudah tidur. Maka ia pun memegang bejana susu itu di atas kepala mereka berdua, menunggu orang tuanya sampai bangun. Padahal istrinya, anak-anaknya sudah berada di kakinya dari meminta susu tersebut, tidak diberikan. Karena biasanya diberikan siapa? Kedua orang tuanya terus. Kepada kedua orang tuanya dahulu. Iya. Terus seperti itu sampai terbit waktu subuh. Ditunggu orang tuanya. Subhanallah. Ini hal yang seperti ini menakjubkan ya. Ada sebagian dari as-salaf itu, orang tuanya, dia lihat kalajengking masuk di rumah, dia kejar. Tapi belum sempat masuk kalajengking ini di lubang. Lubang itu dekat apa? Orang tuanya sedang tidur di situ. Maka dia tutup lubang itu dengan tangannya, dia jaga sampai subuh. Disengat kalajengking. Iya. Dia berkata jangan sampai kalajengkingnya keluar mengganggu tidur orang tua saya. Jelas ya? Mengganggu tidur orang tua saya. Sekarang ini anak-anak, subhanallah. Kadang tidak memperhatikan seperti itu. Orang tuanya mau tidur, mau tidak tidur. Emangnya gue pikirin. Ya, kadang orang tuanya malah dia tahu sedang istirahat. Dia ganggu karena hal yang kadang tidak penting, dia bisa tunda. Padahal hal-hal yang seperti ini pintu-pintu ketaatan amalan salih. Pintu ketaatan dan amalan salih. Baik. Dan ini dari keindahan ya berbakti kepada kedua orang tua itu. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua membawa seorang hamba kepada jenjang dan derajat yang tinggi sekali. Dan kebaikan-kebaikannya banyak sekali ya di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, amalan apa yang paling afdal? Kata beliau, salat di waktunya. Kemudian apa lagi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apa lagi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad jadi urutan ketiga. Berbakti kepada kedua orang tua di urutan kedua, subhanallah. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Jahimah, ayah dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu. Ayahnya ini berkata, ya Rasulullah, saya ingin pergi berjihad. Saya ingin pergi berjihad. Saya datang minta pendapatmu. Nabi bertanya kepadanya, hal laka min apakah ibu masih ada? Kata beliau, nah. Kata beliau, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kamu hendaknya selalu mulazamah bersama ibumu, berada di sekitarnya, karena sorga itu di antara kedua kakinya. Sorga itu di antara kedua kakinya. Dan ini haditsnya lebih kuat ya, lebih kuat daripada riwayat yang terkenal al jannatu tahta aqdam al ummahat, bahwa sorga di bawah kaki ibu-ibu. Ya, maknanya benar, tapi dari sudut lafaz itu ada kelemahan pada riwayatnya.
Dan lafaz yang kita bacakan tadi itu lebih kuat karena riwayatnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Selalu komitmen bersama ibumu karena surga itu di bawah kedua kakinya. Surga itu di bawah kedua kakinya. Dan Nabi SAW pernah berkata, ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu. Celakalah dia, kemudian celakalah dia, kemudian celaka dia. Ketika ditanya Rasulullah, siapa dia itu? Kata Nabi SAW, man adraka walidayhi indal kibar, ahaduhuma aw kilahuma, thumma lam yadkhulil jannah. Yaitu seorang anak yang mendapati orang tuanya masuk di usia tua, salah satu atau dua-duanya dia dapati di usia tua, lalu keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Itu celaka orang yang seperti itu. Sebab pintu surga itu luar biasa di depannya, terbuka dengan sangat mudah. Sisa dia berbakti kepada orang tuanya di masa tuanya. Ketika dia tidak gunakan kesempatan ini, berarti ini masalah ini anak. Celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. 3 kali disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka harus diketahui ya dari kedudukan orang tua di dalam hal ini. Dan pintu ketaatan di dalam hal ini. Orang tua itu apapun yang kita lakukan untuknya. Orang tua itu apapun yang kita lakukan untuknya. Itu tidak bisa menutupi kebaikannya. Tidak bisa menutupi kebaikannya. Karena itu kata Nabi SAW, la yajzi waladun walidan illa yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Tidak mungkin ada anak yang bisa membalas kebaikan orang tuanya. Kecuali kalau anak ini temukan ayahnya atau orang tuanya menjadi seorang budak, lalu dia beli orang tuanya, kemudian dia merdekakan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau tidak seperti itu dia tidak bisa balas kebaikan orang tuanya. Iya. Kebaikan orang tuanya. Jadi kalau dari sudut keutamaan, ya pahala, ini pembahasan yang luas panjang sekali. Kemudian yang terakhir di sini atau yang kedua, kita berpindah kepada beberapa etika dan akhlak. Disebutkan di sini imma ayyablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi apabila salah seorang dari kedua orang tua atau keduanya itu berada di sisimu di waktu dia tua. Iya. Di waktu dia tua. Itu berbakti kepada orang tua itu bukan pada saat dia segar saja, dia mampu saja. Malah pada saat dia tua, di situ hal yang hendaknya apa? Lebih diperhatikan lagi, karena mereka sangat perlu perawatan di situ. Berbakti anak yang berbakti kepada orang tua ya. Ya, memang menakjubkan juga ya di masa sekarang. Ada juga mungkin antum tidak pernah terpikir, ada 2 orang bersaudara datang ke pengadilan. Bertikai. Pertikaiannya apa? Ini dua-duanya menganggap bahwa dirinya yang paling berhak merawat orang tuanya. Iya. Satu dia merasa dirinya punya kerja apa segala macam. Oh, saya mampu membiayai orang tua saya. Satunya dia tidak mau masuk ngambil pekerja sebagai pegawai negeri supaya tidak terikat, supaya dia bisa rawat ibunya. Dan ibunya sudah hampir 100 tahun umurnya. Jelas ya? Hampir 100 tahun. Jadi dia bilang bahwa saya ini sengaja tidak bekerja untuk merawat ibu. Biar saya merawatnya. Saudaranya yang lain bilang enggak. Saya mau merawatnya, saya mampu membiayai dan seterusnya. Akhirnya mereka ke pengadilan gara-gara itu. Iya. Bukan permusuhan. Tetapi ini dalam masalah hak untuk berbakti kepada siapa? Orang tua, subhanallah. Itu tidak pernah tergambar ya. Sebab yang biasa kita lihat anak-anak datang pengadilan menuntut orang tuanya. Ribut masalah harta berada di sisinya. Macam-macam yang kita dengar. Naudzubillah. Ini hal-hal yang buruk seperti ini banyak terjadi.
Dan itu harus diberikan perhatian khusus, sebab itu membahayakan. Menunjukkan kualitas akhlak yang buruk di tengah manusia. Iya. Baik. Jadi ketika orang tua itu sudah berada di usianya yang senja, itu lebih perlu untuk diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan. Abu Hanifah rahimahullahu taala itu disebutkan bahwa kalau ibunya bertanya sesuatu, Abu Hanifah itu malah bawa ibunya ke rumah seorang alim yang lain. Diantar ibunya, suruh pergi bertanya ke alim itu. Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu biarkan si alim itu memberi fatwa? Kamu kan bisa beri fatwa. Ya, kata Abu Hanifah, saya enggak senang kalau saya beri ketentuan hukum, ibu saya tiba-tiba bilang begini dan begini, saya enggak senang untuk menyelisih ibu saya. Mending saya bawa saja kepada seorang alim, ini alimnya enggak fatwa. Ya. Ini cuma masalah mau tidak khawatir menyinggung perasaan orang tua. Khawatir menyinggung perasaan apa? Orang tua. Di dalam masalah ilmu itu biasa. Orang tua juga kadang paham. Subhanallah. Iya. Jadi ini akhlak yang mulia ini ketika seorang mengetahui adab-adab dan etikanya itu memberi pengaruh di dalam hidupnya. Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepadanya. Hal-hal yang buruk. Tidak baik. Wala tanharhuma. Dan jangan kalian menghardik keduanya. Apalagi menghardiknya. Berkata saja nggak boleh. Apalagi menghardik orang tua. Kadang orang tuanya dimarahin, diteriakin. Sampai menangis. Dan itu banyak kita lihat di masa sekarang. Iya. Dan repotnya lagi ini media-media ini, subhanallah. Kejadian-kejadian seperti itu kadang disiarkan. Anak dia mengusir orang tuanya dari rumahnya. Anak menuntut orang tuanya karena masalah tanah, masalah warisan, ya, dan seterusnya. Masalah dunia yang hina, masalah dunia yang hina, tidak ada artinya. Dia mempermasalahkan orang tuanya, subhanallah. Padahal seorang anak yang berbakti Tuhan, ada dunia dan segala isinya milik dia, orang tuanya memintanya, tidak boleh dia tahan untuk orang tuanya. Pernah datang seorang kepada Nabi SAW. Mengadukan ayahnya kadang mengambil duitnya, mengambil hartanya. Kata Nabi SAW berkata, Anta wa maluka li abik. Kamu itu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ayahmu mau mengambil, mau ini, itu urusan dia. Itu urusan dia. Tapi itu kata para ulama disyaratkan apabila orang tua itu mengambil untuk keperluan dia. Terus dia mengambil bukan untuk dia berikan kepada anaknya yang lain. Atau dia mengambil bukan untuk membahayakan si anak. Ya kalau si ayahnya mau mengambil, ya itu adalah milikmu. Dan ini juga dari keajaiban di masa sekarang ya. Ada anak-anak itu bersaudara 5 orang mungkin. Ya. Mereka punya kamar, duitnya disimpan di kamar itu. Jadi ibunya kalau datang ke rumah manapun, dia raja di situ, ibunya. Ya tempat penyimpanan duit di kamar dia. Ibunya yang kalau mau minta sesuatu dibilang dulu sama ibunya, ibu ini boleh nggak saya pakai untuk ini dan ini. Ya luar biasa di dalam sebagian manusia itu berpikir berbakti kepada siapa? Kepada orang tuanya. Karena ketika orang tua masih hidup, itu sorga dunia. Sorga dunia. Dan itu harus disyukuri oleh seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan untuknya sebuah kenikmatan, lahan ketaatan, lahan ibadah. Jangan dia telantarkan hal tersebut. Ketika orang tuanya masih hidup. Nah, begitu orang tua telah wafat, disinilah pembahasan yang kita akan kaji di akhir dari sesi ini. Iya, tapi saya selesaikan dulu ya dari etika-etika. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan berucaplah pada keduanya dengan ucapan yang paling apa? Paling baiknya, paling karim. Ya. Dan ini ucapan yang karim ini itu berlaku pada saat orang tua masih hidup. Dan orang tua sudah wafat, sudah meninggal. Jangan dia menyebut sesuatu di depan orang tuanya hal yang dia tidak senangi. Perkara yang menyinggungnya.
Dia sebut selalu dari jasa orang tuanya. Abu Hurairah itu kalau dia datang ke rumah, dia memberi salam bukan cuma Assalamualaikum warahmatullah. Dia berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummi, wahai ibuku. Dia sebut nama ibunya. Setelah itu dia doakan ibunya, wahai ibuku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu sebagaimana engkau merawat saya semenjak kecil. Ibunya juga doakan Abu Hurairah, semoga Allah selalu merahmatimu karena engkau berbakti kepadaku. Ya. Itu membuat orang tua menjadi senang. Diberikan dari ucapan-ucapan yang baik. Membuatnya tenang. Tidak risau. Jelas ya? Membuatnya tenang, tidak risau. Ya karena sebagian ulama itu subhanallah ya, ada Syekh bin Baz itu rahimahullah. Ada pengawal beliau satu ditelepon sama istrinya, keluarganya. Ya gimana, ya sudah cukup, sudah selesai tutup. Kata Syekh bin Baz, subhanallah kamu cuman begitu saja. Mana berbuat baik kepada keluarga dan seterusnya. Iya. Ini kira-kira gimana tergambar pada anak. Kadang orang tuanya nelpon, dia cuma lihat-lihat aja HP. Oh si ibu biarin aja dong. Gampang. Ya, ibu mau ngapain lagi nih. Nah, ini subhanallah ya. Itu perbuatan durhaka namanya pada orang tua. Itu berhati-hati dari hal-hal yang seperti itu. Orang tua itu selalu dihormati. Ya, kalau ada suatu perkara yang penting, misalnya darurat, dia tidak angkat, tapi dia beritahu kepada orang tuanya. Saya lagi ada begini penting, sebentar lagi saya telepon, jangan khawatir. Dia beri hal yang paling baik, paling indah untuk orang tuanya. Iya. Disebutkan dari Shuraih Ibn Haywa rahimahullah. Beliau kalau duduk mengajar, tiba-tiba ibunya memanggilnya, langsung dia putus pelajarannya. Dia pergi datang ke ibunya. Kemudian melayani ibunya apa yang dia inginkan. Karena itu antum tahu kisah Juraij, kisah Juraij, seorang ahli ibadah. Iya, di dalam Sahih Muslim. Ahli ibadah sekali. Suatu hari beliau sedang sholat. Sebentar sholat dipanggil oleh ibunya. Dia berkata, "Wahai Rabb, ini sholatku atau ibuku?" Dia lanjutkan sholat. Keluar lagi ibunya memanggilnya untuk kedua kalinya. Dia masih sholat lagi. Dia lanjutkan sholatnya. Keluar yang ketiga kalinya. Ya. Masih dia sholat lagi. Maka ibunya berucap sebuah kalimat. Ya Allah, jangan kamu wafatkan dia sebelum melihat wajah perempuan-perempuan yang apa? Tidak baik. Maka beliau pun kena fitnah oleh seorang perempuan pezina. Datang perempuan memfitnahnya, namanya ahli ibadah. Beliau tidak tergoda dengan hal tersebut. Jelas ya? Maka perempuan ini mendatangi pengembala kambing, kemudian melakukan zina dengannya. Setelah hamil, dia datang kepada manusia ini, anak ini saya kandung dari Juraij, ahli ibadah ini. Ya. Langsung orang-orang datang. Dia rubuhkan rumah ibadahnya Juraij sampai rata. Juraij bertanya, ada apa dengan kalian? Ini hal-hal yang seperti ini sudah terjadi di masa dahulu lama. Ya, orang-orang yang kalau mau buat kerusakan, cara menghasut, mengadu domba itu biasa. Seperti yang biasa kita saksikan di Indonesia ini ya, mau bikin demo, mau bikin ini gampang sekali. Bikin isu-isu, fitnah-fitnah. Untuk membangkitkan orang, bikin kerusakan. Jelas ya? Itu sudah warisan dari masa Bani Israel dulu. Berjalan di tengah manusia. Juraij bertanya, ada apa dengan kalian? Ini, kamu berzina dengan perempuan ini. Nah, barulah Juraij ingat akan doa ibunya sudah terkabulkan. Kata Juraij, bawa ke sini anaknya. Dibawa anaknya. Kemudian dia, dia simpan jarinya di atas pusarnya. Kemudian dia bertanya kepada anak itu, wahai anak, siapa ayahmu? Si anak ini berbicara, ayah saya pengembala kambing. Jelas ya? Dan itu salah satu dari 3 bayi yang pernah berbicara. Nabi Isa alaihissalam, anak ini di masa Juraij, dan satu lagi anak yang bersama ibunya itu yang akan dilemparkan di api. Yang dia berbicara supaya meneguhkan ibunya di atas apa? Keimanan. Jelas ya? Maka ini lihat ya, kedudukan orang tua itu kedudukan besar.
Ini ibadah jurej, ini ibadah, bukan berlaku maksiat. Cuma dia tidak jawab ilmunya. Terjadi untuknya hal yang seperti itu. Baik. Kemudian dari hal yang penting di sini, yang harusnya kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan di masa dia hidup saja. Dari apa yang telah kita sebutkan ya. Ada amalan-amalan setelah mereka wafat juga, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Seperti yang disebut tadi, kalau disebut dari sirah mereka, dari kisah hidupnya setelah mereka wafat, jangan menyebut mereka kecuali dengan hal yang baik saja. Selalu dipuji dengan kebaikan. Sebagaimana dia senang, orang tua senang mendengar itu di masa mereka hidup, setelah mereka wafat pun dia tetap berucap sesuatu yang kalau orang tuanya masih hidup dia akan senang mendengarkan hal tersebut. Kemudian dia berlaku sesuatu yang di dalam hal tersebut memasukkan kebahagiaan di hati orang tuanya. Di masa dia hidup, orang tuanya kalau melihat anaknya seperti ini, dia akan bahagia. Dia akan senang. Dan kalau orang tuanya sudah wafat, dia tahu kalau orang tuanya masih hidup akan bahagia dengan perbuatannya tersebut. Ini juga dari berbakti kepada orang tua namanya. Demikian pula dari berbakti kepada orang tua itu, seorang itu menjadi anak yang salih. Sebab itu bekal yang terindah untuk orang tua. Iya. Manusia apabila sudah wafat, kita matal insanu inqata min amalihi illa min alah. Manusia kalau sudah wafat terputus seluruh amalannya kecuali berapa? 3. Salah satunya waladin salih yad'ulah. Anak salih yang mendoakan untuknya. Mendoakan untuknya. Ingat ya, bukan anak biasa. Tapi anak salih mendoakan untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena doa itu sangat bermanfaat untuk orang tua. Sangat bermanfaat untuk orang tua. Disebutkan itu dari doanya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa. Dari doanya kaum mukminin untuk orang tuanya. Dari doanya Nabi Nuh. Iya. Alaihi salam. Dan itu adalah hal yang disyariatkan. Dan di dalam ayat dikatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Rabbku rahmatilah keduanya sebagaimana mereka merawatku semenjak saya kecil. Selalu didoakan dari kebaikan untuk orang tua. Iya. Dimasukkan kegembiraan, kemudian didoakan kebaikan. Demikian pula kalau dia ada wasiat-wasiat, dilaksanakan wasiat-wasiatnya. Kalau dia ada nadar, ditunaikan nadarnya. Ditunaikan nadarnya. Kalau dia ada kewajiban kafara, belum dia tunaikan, dibayarkan kafaranya. Misalnya dia pernah sakit, tidak puasa, dipuasakan untuk orang tua. Dia pernah misalnya kena denda, sumpah, harusnya memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin. Orang tua belum membayarnya, bayarkan untuk orang tua. Kalau dia berwasiat sesuatu, laksanakan apa yang diwasiatkan untuk orang tua. Nah, itu seorang anak seperti itu, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, segala hal yang terkait dengan orang tuanya itu hal yang terbesar baginya di dalam kehidupannya. Sebab dia menganggap hal itu adalah suatu hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari perbuatan berbakti kepada orang tua juga adalah dia melakukan dari amalan-amalan salih yang bisa sampai pahalanya kepada orang tua. Iya. Para ulama itu ada hal-hal yang mereka sepakati sampai untuk orang tua. Misalnya disedekahkan untuknya, diumrohkan, dihajikan. Itu sampai untuknya. Tapi amalan salih yang lain yang dilakukan untuk si mayit, apakah sampai atau tidak, itu letak silang pendapat di tengah para ulama. Dan banyak dari ulama membolehkan hal tersebut. Membolehkan. Iya. Jadi misalnya kalau seorang anak dia berbuat hal-hal yang baik, dihadiahkan pahalanya untuk orang tuanya, itu tidak dipermasalahkan. Menurut sejumlah ulama. Dan ulama yang mengatakan wa laysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Anak itu bagian dari upayanya. Anak adalah bagian dari apa? Dari upayanya. Karena itu kalau si anak bersedekah untuk orang tuanya, mengumrohkannya, menghajikannya,
maka itu adalah hal yang baik. Dia menjadi anak yang salih, orang yang berbakti, itu akan memberi manfaat. Dia menjadi penghafal Al-Quran, datang hari kiamat Al-Quran itu, orang tuanya diberi hullah. Pakaian yang sangat indah. Ditanya, kenapa? Orang tuanya bertanya, kenapa saya bisa dapat pakaian indah ini? Maka dikatakan kepadanya, ini karena anakmu yang membaca Al-Quran. Itu pengaruh dari anak. Kalau ingin berbakti kepada orang tua, itu adalah sebab-sebabnya. Menjadi anak-anak yang salih. Dan ingat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Kalau dia berbakti kepada orang tuanya, anak-anaknya juga akan berbakti kepada dia. Iya. Akan berbakti untuknya juga. Tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, mungkin saja anak-anaknya menjadi apa? Orang-orang yang durhaka juga terhadapnya. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menjumpai seorang Arabi di Mekah. Maka Abdullah turun memberi salam kepadanya. Abdullah berkendaraan keledai, orang ini dinaikkan ke keledainya. Iya. Abdullah bin Umar pakai imamah, imamahnya dipakaikan kepada dia. Dipakaikan kepada dia. Maka murid Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar berkata, mereka orang-orang Arab Badui, kenapa kamu lakukan terlalu banyak? Sedikit pun sudah cukup gitu. Ya, kata Umar, orang ini, orang yang sangat disukai oleh Umar ibn Khattab, ayah. Dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abih. Sungguhnya perbuatan berbakti yang paling berbakti kepada orang tua adalah seorang anak menyambung kecintaan kepada orang yang dicintai oleh ayahnya. Ini teman ayahnya, kerabat ayahnya, orang disenangi oleh ayahnya. Dia sambung. Walaupun bukan kerabatnya, ini Arabi ini. Tapi Umar senang. Itu dianggap oleh Nabi hal yang paling berbakti kepada orang tua. Paling berbakti kepada apa? Orang tua, subhanallah. Iya. Jadi mana dipahami ya, bahwa pada hal yang dicintai oleh orang tua bisa memasukkan kebahagiaan di hatinya, itu dilaksanakan. Kalau orang tua misalnya tahu bahwa si anak ini akan bangunkan untuknya masjid, anak ini akan membangunkan untuknya sebuah lahan kebaikan, misalnya sekolah atau tahfidz atau yang semisal dengannya, orang tua berbahagia, dia lakukan itu untuk orang tuanya. Itu nggak ada masalah. Hal yang dihormati, dicintai oleh orang tuanya, dia laksanakan, dia lanjutkan. Dia lanjutkan. Ini yang menjadi permasalahannya di sebagian anak-anak yang kadang tidak memahami dari hak orang tua. Bukannya masuk di dalam perbuatan berbakti, tapi kadang bisa memasukkannya ke dalam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Iya. Kemudian dari hak mereka juga didoakan, orang tua ini selalu didoakan dengan doa kebaikan, ya, hal yang mereka cintai. Ya, kemudian dari berbuat baik kepada orang tua, selalu mohonkan ampun untuknya. Mohonkan ampun untuknya. Itu dia ucapkan dimanapun dia berada untuk orang tuanya. Rabbana ighfir lana waliwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doanya umat Islam. Rabbi ighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu doanya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dimohonkan ampun untuk kedua orang tua. Dan itu dari hal yang paling membahagiakannya setelah wafatnya mereka, yang paling membahagiakannya, karena semuanya terputus kecuali doa pengampunan, doa-doa yang baik. Ya, dia berbuat amalan-amalan salih yang menyebabkan orang-orang itu mendoakan orang tuanya. Maka itu adalah hal-hal yang indah. Dan ini tentunya pembahasan banyak sekali sudut-sudut dan cabang-cabangnya, dan waktunya masya Allah tidak terasa sudah habis. Ya, dan saya sebenarnya sudah melanggar ini ya, dari harusnya ada tanya jawab. Ya, kita coba lihat kalau ada pertanyaan, masih mungkin dengan pertanyaan, saya persilahkan.
Jadi Pertanyaan yang pertama itu meneruskan cita-cita mulia orang tua yang telah tiada. Apakah untuk utama misalnya ada sebuah usaha yang dilakukan tidak bisa dilakukan. gimana tadi? Setelah orang tua tiada, apakah anak-anak sebagai meneruskan cita-cita orang tua tersebut? Usaha. Usaha. Baik, kalau kaitannya dengan masalah usaha ya. Ya orang tua punya usaha, apakah melanjutkan usaha orang tua itu? Ya pada dasarnya telah kita terangkan tadi ya, bahwa memasukkan kebahagiaan ke hati orang tua itu hal yang indah. Ya kalau dia tahu orang tuanya apabila dia lakukan itu orang tuanya senang itu, dia cinta itu nggak ada masalah. Tapi orang tua biasanya dia punya usaha, punya kegiatan, itu kaitannya dengan masalah kemaslahatan hidup untuk anak-anaknya biasanya. Jadi kalau dilakukan dalam bentuk apapun yang maksudnya tercapai, tetap terjamin dari kemaslahatan hidup dan rezeki anak-anaknya, dan itu sudah masuk dalam kegembiraannya, maka itu nggak ada masalah. Tapi memang ada jenis usaha yang kadang orang tua itu mengkhususkan karena dia tahu ada orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang disambung oleh orang tua di situ. Kadang usahanya tidak terlalu prospek ya kalau bagi anaknya. Tapi orang tuanya melakukannya sebenarnya bukan jenis usaha. Tapi orang-orang yang bekerja di situ, kadang orang tua berbuat baik kepadanya. Ingat tadi bahwa Nabi telah bersabda, perbuatan berbakti yang paling berbakti kepada orang tua, dia menyambung kebaikan untuk orang yang dicintai oleh orang tuanya. Sepanjang itu dicintai oleh orang tuanya, dia sambung itu perbuatan berbakti kepada orang tuanya. Barangkali dengan hal tersebut Allah bukakan untuknya pintu-pintu usaha yang lain yang menjadi sebab rezeki untuknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara ya, pertanyaan yang bagus ya. Ada ini termasuk banyak keadaan manusia di masa sekarang. Bahkan kadang orang tua sendiri yang mengirim anak-anaknya untuk pergi belajar, untuk pergi bekerja, ya, dan diizinkan untuk orang tuanya. Sebab pada dasarnya orang tua itu kadang anak-anak kadang nggak tahu apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dia kerjakan orang tuanya. Sebab anak ini nggak hadir, masanya di waktu kecil dulu dia nggak tahu, ya, bahwa bapaknya ini itu yang menanggung segala nafkah, istrinya sampai dia melahirkan. Dan kadang di malam hari bapaknya begadang untuk merawat istri dan anaknya. Kadang dia harus melipat gandakan kerja untuk memenuhi keperluan mereka. Itu kan Anda nggak tahu, dia masih kecil ya. Dia nggak merasakan itu. Orang tua biasa-biasa aja. Nggak pernah cerita hal tersebut. Ya. Ibunya apalagi? Terlalu banyak dari kebaikannya, penderitanya, tidak mungkin dia cerita kepada anak-anaknya. Dia itu tidak lumrah ya, ibu ceritanya terus dari A sampai Z. Begini, kamu dulu waktu lahir di jam sekian, di tanggal sekian, begini dan begini. Itu nggak ada orang tua yang seperti itu. Iya, tidak ada orang tua yang seperti itu. Dan kadang orang tua berkorban untuk anak-anaknya, banyak hal. Itu yang harus selalu kita ingat. Makanya orang dia jauh dari orang tua pun, kalau makna ini ada di hatinya, dia akan pandai untuk membahagiakan orang tuanya. Jelas ya? Sering dia hubungi, dia beritahu saya sedang kegiatan ini, dia beri kabar gembira, saya sedang begini. Tapi jangan beri berita-berita yang membuat beban di pikiran orang tua. Ya, ceritakan hal-hal yang bagus, yang membuatnya bergembira. Ya. Dan yang paling penting dia menjadi anak-anak yang salih, orang-orang yang baik, punya prestasi, bisa mengukir kebaikan di tengah manusia. Itu akan menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Iya, dan kebahagiaannya tersendiri. Baik, selain daripada itu dia banyak berdoa untuk kedua orang tuanya. Kalau dia punya kemampuan untuk memberi hadiah, dia beri hadiah kepada orang tuanya.
Ya. Dan dia khususkan kalau ada waktu-waktu khusus dia mampu dia pergi mengunjungi orang tuanya walaupun sebentar. Maka itu semuanya dari mana-mana berbakti kepada orang tua. Wallahu ta'ala. Bagaimana cara mengatakan kepada anak jika dia dalam keadaan marah, saya juga tidak pernah ingin belajar dulu. Apa? Bagaimana mengatakan atau menjelaskan kepada anak jika dia seorang anak ketika dalam keadaan marah, mereka mengatakan saya juga tidak pernah ingin belajar. Ini terlalu banyak nonton sinetron ya. Itu kadang kalimat-kalimat yang seperti itu dihafal, nggak bagus, diperdengarkan. Hal-hal yang buruk itu jangan diceritakan. Ada anak yang seperti itu sebenarnya itu aneh bin ajaib gitu. Dalam sejarah manusia ada orang yang seperti itu. Jelas ya, selain daripada dia menentang takdir dan ketentuan Allah, dia durhaka kepada orang tuanya, dan dia sendiri menjatuhkan dirinya dalam gejolak kesengsaraan hawa nafsi yang tidak ada habisnya. Dan itu kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak beristighfar. Kemudian berbakti kepada orang tuanya kalau masih hidup, mohon maaf. Kalau orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal, dia berbuat amalan salih sebanyak mungkin untuk orang tuanya. Dia hajikan untuk orang tuanya, dia sendiri yang hajikan. Jangan diberi ke orang lain. Dia umrohkan orang tuanya, dia sedekahkan, agar supaya dia melakukan banyak hal yang baik untuk orang tuanya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Sama orang anak berbakti kepada orang tua. Dengan? Apakah sama seorang anak berbakti kepada orang tua dengan kepada orang tua? Baik, berbakti antara orang tua dan mertua tentu beda ya dalam hal itu. Orang tua itulah yang disebutkan dalam pembahasan kita selama ceramah ini. Enggak ada penyebutan mertua di sini. Jelas ya? Sebab mertua itu punya hak lain. Sama dengan manusia lainnya ada hak-hak. Ada tetangga ada haknya. Kemudian orang yang berada di sekitar kita ada haknya. Pemerintah kita ada haknya. Kemudian sesama warga negara ada haknya masing-masing. Ya tentunya mertua itu punya hak. Hak yang sangat besar juga karena kedekatannya, ada putrinya atau ada suaminya. Itu semuanya hal-hal yang baik kalau dia, tapi tidak bisa disamakan dengan ketaatan kepada siapa? Kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Itu dua hal yang berbeda. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Ada berapa banyak? Baik, kita ada 3 pertanyaan ya. Untuk siapa yang menjawab nanti bisa diberi hadiah untuk hal tersebut. Pertanyaan yang pertama, tadi saya di awal ceramah saya sebutkan 3 sudut penting berbakti kepada orang tua dalam diterangkan sebagai dalam 3 ayat. Siapa yang bisa menyebutkan 3 kategori ini pada 3 ayat? Silakan. Silakan. Pertama itu di ayat surat Rahman ayat 12 itu benar mengenai orang tua dengan hal yang makruh oleh orang tua yang lain. Tentang kedua di surat yang pertama surah An-Nisa ya. Surah apa nih? Ya, surah An-Nisa terkait dengan 10 hak. Ya. Baik, benar. Yang kedua? Yang kedua surat Al-An'am itu apa? 10 wasiat. Benar. Al-Isra ayat 23 Tentang 3 poin besar bakti
orang tua, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang larang. gangguan kepentingan orang tua, dan adab dan amalan setelah wafat. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini ada, silakan ada mushaf kecil dan ada apa namanya? Lena kalau barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya, tadi saya sebutkan 3 tingkatan berbakti kepada orang tua. Silakan. Saya cepat ya. Pertama Al-musahabah bil ma'ruf, berinteraksi, bergaul. Baik. Yang kedua, bersyukur kepada orang tua. Baik. Yang ketiga lisan. Lisan derajat yang paling tingginya tadi. Barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir. Di akhir ceramah tadi kita terangkan beberapa amalan yang seorang itu bisa berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah wafat. Minta disebutkan 3. Silakan. Seperti Memenuhi nadar orang tua, kalau bernadar dipenuhi nadarnya. Terus? Dihajaikan, diumrohkan dan seterusnya. Nah, itu masuk yang kedua tadi. Dan yang ketiga, dari seseorang ketika dia berbakti kepada orang tuanya, gimana tadi? Baik, mendoakan orang tua, anaknya menjadi anak yang salih. Dia sudah disebut lebih dari 3 ya, Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiik. Ya, sudah. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan di kajian pagi hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Tamir Masjid Sunda Kelapa atas kesempatan yang telah diberikan. Juga kepada seluruh teman-teman panitia dan seluruh hadirin dan hadirat atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang berbakti kepada ayah-ayahnya, ibu-ibunya di kehidupan dunia ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah yang maha luas karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keturunan-keturunan yang salih yang juga berbakti kepada orang tuanya. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.